Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data dimanapun Anda berada, tadi kita telah menyimak bersama paparan inflasi level nasional dan juga paparan inflasi di level Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu inflasi di bulan Agustus tahun 2024. Ada beberapa fenomena yang terjadi di bulan Agustus. Yang pertama adalah banyaknya kiriman beras dari kabupaten tetangga. Hal ini menyebabkan stok beras melimpah dan berdampak pada turunnya harga jual beras di level pedagang eceran. Kita tahu bersama bulan Juli dan bulan Agustus terjadi panen di daerah Lebak atau di daerah rawa-rawa, terutama di daerah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Batola, dengan komoditas utama adalah beras Banjar atau sejenis unus dan beras jenis siam. Fenomena yang kedua yaitu seiring tibanya musim kemarau, produksi dari sektor perikanan tangkap ikut membaik. Ikan lokal seperti ikan gabus atau haruan, papuyu, sepat siam sangat mudah ditemui, sangat mudah ditangkap. Hal ini mendorong turunnya harga ikan di pasar-pasar lokal. Kita tahu bahwa musim kemarau ini ikan-ikan sungai dan ikan-ikan rawa sangat melimpah jumlahnya. Fenomena yang ketiga adalah meningkatnya produksi sumber protein lain, terutama ikan, menjadikan stok telur dan juga stok daging ayam melimpah di pasar. Banyaknya stok ini menjadikan harga telur dan harga ayam ras mengalami penurunan. Kemudian kita tahu bahwa ikan dan juga ayam merupakan jenis lauk yang terutama dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ikan merupakan substitusi daripada telur dan juga ayam ras. Jika ikan murah, maka masyarakat beralih konsumsinya ke ikan, sehingga demand permintaan atas telur dan permintaan atas daging ayam menurun, sehingga menjadikan harga telur dan harga daging ayam ras juga mengalami penurunan. Kemudian inflasi kita jabarkan menjadi 3. Yang pertama secara mantuman bulan ke bulan, kemudian tahun kalender, yang terakhir adalah year on year atau tahunan. Di bulan Agustus tahun 2024 terjadi deflasi bulan ke bulan. Artinya IHK bulan Juli dibandingkan dengan IHK bulan Agustus tahun 2024. Terjadi deflasi 1,42%. Kemudian apabila kita lihat IHK bulan Desember dibandingkan dengan IHK bulan Agustus, itu menjadi tahun kalender. Nah, di sini tahun kalender terjadi deflasi 1,16%. Tahun-tahun sebelumnya tahun kalender ini mengalami inflasi positif. Tahun ini, bulan ini mengalami deflasi 1,16%. Kemudian kalau kita lihat seriesnya, mulai bulan Januari sampai bulan Agustus, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi 3 kali inflasi dan 3 kali deflasi. Kemudian yang uniknya adalah mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus berturut-turut terjadi deflasi. Kemudian apabila kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran mantuman ini, jadi bulan Agustus dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli tahun 2024. Kita tahu bahwa dikelompokkan ke dalam 11 kelompok pengeluaran.
kita lihat bersama di sini yang sangat dominan, sangat besar andilnya adalah kelompok makanan dan minuman. Nah, di sini kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu mengalami inflasi mengalami deflasi 3,72 atau minus inflasinya dengan andil minus 1,42. Nah, kita lihat tadi ya, tadi deflasi 1,42. Kemudian makanan minuman ini minusnya 1,49. Jadi sangat kuat pengaruh makanan dan minuman tembakau ini ke dalam inflasi bulanan. Jadi 1,49 itu berasal dari makanan, minuman, dan tembakau, sisanya berasal dari yang lain. Kemudian dari kelompok pengukuran tadi, kita lihat ya, ada 11 kelompok tadi, ada 4 kelompok yang mengalami penurunan, 3 kelompok mengalami kenaikan, dan 4 kelompok relatif tetap. Nilainya mendekati 0. Kita tadi kembali ke makanan, minuman, dan tembakau. Tadi mengalami deflasi 3,72 dengan andil deflasinya 1,49. Di sini beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, diantaranya adalah ikan gabus atau ikan haruan, beras. Ini terutama beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Hulu Sungai Tengah adalah beras Yamadu. Ini mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Kemudian ikan betok atau ikan papuyu, bawang merah, ikan sepat siam, telur ayam ras, cabai merah, bayam, dan juga daging ayam ras. Kemudian dari beberapa kelompok tadi nilainya kecil-kecil ya, kecil-kecil dan juga banyak yang mendekati 0. Ada 1 kelompok pengeluaran yang nilainya cukup besar dan mengalami kenaikan atau menaikkan harga atau mengalami inflasi, yaitu kelompok transportasi. Kita tahu bersama tanggal 10 Agustus kemarin terjadi kenaikan BBM. BBM yang sudah dirilis oleh pemerintah, terutama Pertamax dan Dexlite. Bapak Ibu sahabat data yang berbahagia, kalau kita lihat secara tahunan, year on year, kita tahu bahwa inflasi bulan Agustus tahun 2024 itu nilainya sebesar 0,72, sangat kecil. Dan ini di bawah dari target nasional, yaitu 2,5%, plus minus 1%. Jadi dalam rentang nilai 1,5 sampai 3,5. Dan bulan Agustus ini nilainya sangat kecil ya, 0,72. Jadi bulan Juli dan bulan Agustus ini di bawah target nasional, di bawah 1,5 ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran, dari 11 kelompok tadi, ada 2 kelompok yang mengalami penurunan harga, dan 9 kelompok mengalami kenaikan harga. Ini yang mengalami penurunan harga, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Mengalami inflasi minus 1,96 atau mengalami deflasi dengan andil minus 0,80. Kemudian apabila kita cermati lebih lanjut, karena kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini merupakan kelompok yang paling banyak andilnya, paling besar andilnya. Kelompok ini yang mengalami penurunan harga, yaitu apabila dibandingkan Agustus 2024 dibandingkan tahun lalu, Agustus tahun 2023. Yang mengalami penurunan harga yaitu komoditas beras, bawang merah, dan daging ayam ras. Kemudian selain mengalami penurunan harga, ada juga beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga atau mengalami inflasi, yaitu komoditas nasi dengan lauk, kue kering berminyak atau gorengan, dan juga teh siap saji. Kemudian kelompok berikutnya
makanan dan alas kaki. Inflasinya 1,16 dan andilnya 0,06. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, inflasinya 1,28 dan andilnya 0,12. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, inflasinya 2,09 dan andilnya 0,09. Kelompok kesehatan, inflasinya 1,93 dan andilnya 0,04. Kemudian transportasi, inflasinya 1,15 dan andilnya 0,10. Berikutnya adalah kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini mengalami penurunan harga minus 0,08, tetapi andilnya sangat kecil, jadi mendekati 0. Kemudian kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, inflasinya 3,48 dan andilnya 0,05. Kemudian kelompok pendidikan, inflasinya 3,41, andilnya 0,09. Kelompok ke-10, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, inflasinya 4,74 dan andilnya 0,72. Dan terakhir, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, inflasinya 4,27 dan andil 0,25. Bapak Ibu sahabat data yang berbahagia, berikut adalah ringkasan inflasi bulan Agustus tahun 2024. Pada bulan Agustus tahun 2024, secara month-to-month, Hulu Sungai Tengah mengalami deflasi sebesar 1,42%. Kemudian year on year mengalami inflasi sebesar 0,72%. Kemudian secara year to date atau tahun kalender mengalami deflasi sebesar 1,16%. Kemudian penyumbang utama deflasi bulan Agustus tahun 2024 secara month to month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil minus 1,49%. Komoditas utamanya adalah ikan gabus atau ikan haruan, beras, ikan papuyu, bawang merah, ikan sepat siam, tomat, telur ayam ras, cabai merah, bayam, dan daging ayam ras. Kemudian secara year on year, tadi bulan Agustus mengalami inflasi sebesar 0,72%. Penyumbang utama inflasi tahunan bulan Agustus ini adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran. Walaupun tadi ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan, tapi ada juga beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Komoditas yang mengalami kenaikan yaitu nasi dengan lauk, kue kering berminyak atau gorengan, dan teh siap saji. Kemudian kelompok kedua yang penyumbang utama inflasi year on year yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,25%. Komoditas utamanya adalah emas perhiasan karena ini adalah komoditas internasional, jadi harga juga mengikuti harga internasional yang sekarang sedang mengalami kenaikan harga dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian penyumbang ketiga inflasi tahunan Agustus 2024 yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,12%. Komoditasnya adalah bahan bakar rumah tangga. Di antaranya adalah gas LPG. Bapak dan Ibu sahabat data, bahan tayang dan naskah BRS, berita resmi statistik, dapat diunduh pada tautan berikut: https hulusungaitengahkap.bps.go.id _pressrelease.html. Demikian paparan indeks harga konsumen dan inflasi bulan Agustus tahun 2024.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.